Uh, Haleluya. Salam damai sejahtera. Selamat pagi, salam sahabat. Diucapkan kepada semua teman-teman sekerja dan juga saudara-saudari tidak kira dimanapun kalian berada. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita yang di surga, karena telah memberikan ruang dan peluang bagi kita untuk sama-sama menjalankan KKR pada kali ini. Walaupun kita menjalankannya di dalam talian, namun kita yakin percaya bahwa di dalam roh kita adalah di dalam Tuhan. Maka apa yang kita lakukan sudah tentu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah sesuai seperti mana yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Baik, di dalam kesempatan ini saya ingin membawa saudara dan saudara sekalian untuk sama-sama kita belajar melalui satu perkongsian, tajuk perkongsian yaitu pengharapan. Baik, semalam kita telah pun, rakan kerja telah pun dan merujuk di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Di mana di sini mengatakan ada 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Di mana Paulus mengatakan bahwa pengharapan adalah merupakan salah satu daripada 3 hal dalam sasaran atau matlamat kehidupan kepercayaan umat Kristen. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Dan semalam telah dikongsikan juga mengapa kasih itu adalah yang utama. Namun pada saat ini kita akan saling berkongsi secara khusus tentang pengharapan, yaitu apa yang direkodkan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Mari kita sama-sama melihat di dalam kitab Roma pasal 8, kita lihat di dalam ayat 24. Kita lihat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 24. Kita baca sampai ayat 25. Dalam nama Tuhan Yesus membacakan ayat suci Alkitab. Roma pasal 8 ayat 24. Ayat 24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Baik, dalam ayat ini Paulus menjelaskan apa yang dilihat bukan pengharapan lagi, tetapi apa yang tidak kita lihat itulah merupakan pengharapan yang sebenar. Nah, mengapa pengharapan yang dilihat itu bukan pengharapan lagi? Maka Paulus juga ada memberikan penjelasan. Pertama-tama kita lihat di dalam ayat 24. Di dalam ayat 24 ini dia kata, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Maka biasanya benda yang sudah kita peroleh ataupun yang kita sudah dapat, maka kita tidak akan mengejarnya lagi.
kita tidak akan berusaha untuk mendapatkan atau mengejarnya lagi. Tetapi sebaliknya, jika kita belum beroleh sesuatu itu, maka kita akan sungguh-sungguh mendapatkannya. Nah, seperti yang dikatakan dalam ayat 25, ya, kita perhatikan di dalam ayat 25. Nah, di sini mengatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, justru yang dilihat adalah perkara-perkara yang sudah diperoleh. Sama ada yang diperoleh menurut kita adalah karena usaha kita, atau karena itu adalah merupakan pemberian Tuhan. Contohnya, kita di dalam pekerjaan kita berhasil, atau kita mendapat kesembuhan, atau kita diselamatkan dari kemalangan, dan ada banyak lagi. Maka hal-hal yang seperti itu tidak lagi dapat disebut sebagai pengharapan, karena kita sudah menikmati ataupun kita sudah memperolehnya. Jadi hal yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang itu tidak disebut lagi sebagai satu pengharapan. Oleh itu pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Nah, kita lihat yang kedua, mengapa pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 18. Roma pasal 8 kita lihat di dalam ayat 18. Roma pasal 8 ayat 18. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita lihat lagi ayat 19. Ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, dalam ayat ini Paulus membahagikan kepada dua titik masa. Yaitu yang pertama disebutkan zaman sekarang. Dan titik masa yang kedua adalah akan dinyatakan. Maka zaman sekarang ini, ayat 18, kita lihat ayat 18, zaman sekarang ini adalah hal yang sedang berlaku waktu itu. Yaitu hal yang dilihat waktu itu adalah penderitaan. Dan penderitaan yang dilihat atau dirasain saat itu, saat derita kadang-kadang memang ada pelepasan. Tetapi tidak semestinya. Nah, kata Paulus itu bukanlah pengharapan yang sebenar. Nah, justru pengharapan yang sebenar itu ialah apa? Maka kita lihat titik masa yang kedua. Yaitu di sini berkata, ya ini ada diulang dua kali ya, di dalam ayat 18 dan ayat 19, yaitu akan dinyatakan. Ya, kita boleh lihat ayat 18 ayat 19. Yaitu dinyatakan, akan dinyatakan. Inilah titik masa yang kedua. Hal yang terlihat sekarang. Ianya adalah hasil dari penderitaan zaman sekarang ini. Maka hasil yang akan diperoleh kelak, itulah sesungguhnya pengharapan. Itu maksudnya adalah hal yang akan dinyatakan. Ya, hal yang akan dinyatakan. Jadi kita rumuskan. Sekarang yang dialami adalah penderitaan, tetapi masa depan itu adalah pengharapan. Maka kalau kita ingin melihat tentang penderitaan ini, apakah itu penderitaan yang disebut dalam ayat 18? So, kalau kita kata penderitaan itu ada satu skup yang sangat luas. Namun kalau kita lihat di dalam ayat 19, di sini ada jawabannya. Nah, kita perhatikan ayat 19. Sini berkata, seluruh makhluk sangat rindu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Maka penderitaan itu ialah suatu kerinduan untuk menantikan saat anak Allah dinyatakan. Jadi perasaan rindu itu sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang membuat menderita.
Nah, makhluk di sini adalah merujuk kepada segala bangsa yang menerima Injil kebenaran dan melakukannya dengan setia. Jadi, kalau kita membandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Paulus, maka itu sama ya dengan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Kita mengambil contoh ya, kita mengambil satu contoh, terlihat di dalam kitab Matius pasal 5. Di dalam kitab Matius pasal 5, ini adalah kalau bermula daripada ayat 3 sampai ayat 12, ayat 3 hingga ayat 12 itu adalah tentang ucapan berkat. Tentang ucapan berkat. Jadi di dalam pengajaran ini telah menyentuh sekarang buat apa, hadapi apa, dan pada masa akan datang dapat apa. Kita lihat satu contoh. Oke, kita lihat ayat 10. Ayat 10. Berbahagialah. Ya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang ampunya kerajaan syurga. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua pembahagian. Sekarang dan kemudian yang akan dinyatakan. Yang sekarang ialah apa? Dianiaya oleh sebab kebenaran. Yang akan dinyatakan ialah ampunya kerajaan surga. Maka sebab itu saya katakan apa yang disampaikan oleh Paulus adalah sepadan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan sesungguhnya memang begitulah. Dan kalau Paulus ajar lain, selain daripada yang disampaikan oleh Yesus, maka artinya Paulus adalah yang mengajarkan ajaran sesat. Jadi, syukur puji Tuhan, apa yang disampaikan oleh Paulus adalah ajaran yang pernah disampaikan oleh Yesus. Dan hari ini kita bersyukur dalam gereja Yesus benar. Apa yang kita sampaikan adalah asal pokoknya adalah ajaran dari Yesus. Nah, justru itu pengharapan yang sebenar menjadi sukacita dan berkat bagi umat Kristen adalah perkara-perkara yang belum dinyatakan, belum dilihat. Inilah menjadi pengharapan setiap orang yang percaya. Yang dilihat sudah tentu akan berlalu. Tetapi yang belum dilihat adalah yang segar, dan yang penting adalah yang abadi. Jadi bukan saja dia segar, tetapi dia adalah yang abadi. Inilah menjadi suatu pengharapan yang terbesar di dalam kehidupan kita sebagai khasnya jemaat gereja Yesus benar. Nah, seterusnya mari kita lihat, setelah kita belajar apakah itu pengharapan ditinjau dari sudut kitab Roma pasal 8 ayat 24 dan seterusnya itu. Maka kita lihat yang kedua, yaitu siapakah sumber atau dasar pengharapan kita. Ya, siapakah sumber atau dasar pengharapan kita. Kita masih lagi fokus kepada Roma pasal yang ke-8. Kita lihat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 terlihat di dalam ayat 26. Mungkin di rumah kita boleh bukakan Alkitab, kita boleh baca sama-sama juga, ya, supaya kita tidak kaku mendengar saja. Jadi kita membaca, maka tentu perasaan itu akan lebih mendalam. Nah, mari kita membaca dalam kitab Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26. Ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Baik, di sini siapakah yang dimaksudkan dengan identiti Roh? Di mana Roh ini dikatakan membantu kita dalam kelemahan kita. Dan kelemahan itu ialah disebutkan, yaitu kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Inilah kelemahannya itu. Maka Roh membantu dari segi apa? Dari segi doa itu. Nah, siapakah identiti Roh ini?
Maka kalau kita merujuk kepada Yohanes pasal 4 ayat 24, Yohanes pasal 4 ayat 24 ya, di mana sini mengatakan bahwa Allah itu ialah apa? Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu adalah roh. Maka roh yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat 26 kita Roma tadi, dijelaskan dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, itu adalah Allah sendiri. Allah. Ya, Allah itu adalah roh. Nah, siapakah Allah yang adalah roh? Nah, siapakah Allah yang adalah roh? Kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 kita lihat di dalam ayat 9. Mari kita membaca bersama 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Baik, ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Baik, sekali lagi kita lihat di sini menekankan apa? Etik poin yang penting di sini. Menekankan apa? Sama seperti yang kita bincangkan yang pertama, yaitu menekankan apa yang tidak dilihat. Ya, apa yang tidak dilihat. Sini berkata tidak pernah dilihat. Nah, tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Bahkan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Nah, jadi di sini dikatakan juga seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis. Maka ini sebanyak merujuk kepada catatan atau rekod di dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 4. Yesaya pasal 64 ayat 4. Jadi ayat ini sebenarnya merujuk tentang apa? Dia rujuk tentang apa? Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 7. 1 Korintus pasal 2 kita lihat di dalam ayat 7. Ayat 7 tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, jadi sini apa? Merujuk kepada hikmat Allah yang tersembunyi. Sejak bila? Yaitu sebelum dunia dijadikan. Wah, dia setelah lama tersembunyi. Inilah hikmat Allah yang tersembunyi. Ini tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Nah, itu sebab dia tersembunyi. Berarti tidak nampak, dan rahasia berarti tidak diketahui. Maka sebab itu, kalau kita lihat ayat seterusnya mengatakan di dalam ayat 8. Ayat 8 kata apa? Tiada penguasa dunia yang mengenalnya dan tidak melihatnya, sebab itu mereka menyalibkannya. Jadi tiada penguasa dunia yang mengenalnya. Kenapa? Ini berkata tidak melihatnya. Sebab itu mereka menyalibkan dia. Nah, apa yang tidak dikenal dan tidak dilihat adalah sebenarnya merupakan inti di dalam pemberitaan Paulus. Macam mana kita tahu? Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 23. Kisah Rasul pasal 17 kita lihat di dalam ayat 23. Kisah Rasul pasal 17 ayat 23. Ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi di sini jelas memberitakan. Paulus kata, kamu menyembah Tuhan yang kamu kata kamu tidak kenal. Dan dia berkata, itulah sebenarnya yang aku mau beritakan kepadamu, yaitu Allah yang kamu tidak kenal. Nah, kenapa tidak kenal? Karena tadi kita sudah lihat, sebab
pernah dilihat, tidak pernah didengar, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati. Jadi ini satu alasan yang begitu kuat kenapa tidak dapat mengenal. Nah, walaupun kita lihat, ya walaupun tidak dilihat, tidak dikenal, namun rahasia ini akhirnya dinyatakan kepada siapa? Yaitu kepada orang yang mengasihi dia. Disimpan begitu lama sebelum dunia dijadikan, dia sudah disimpan, rahasia ini disimpan. Tapi akhirnya maka dia telah dinyatakan kepada siapa? Ya, kepada siapa dia dinyatakan? Kalau kita lihat dalam ayat 9 ya, 1 Korintus pasal 2 ayat 9, bahagian akhir di sini mengatakan yaitu semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Ya, orang yang mengasihi dia, maka akan dinyatakan rahasianya. Maka kalau kita tanya, siapakah orang yang disebutkan sebagai yang mengasihi dia? Ya, siapa? Kita lihat 1 Korintus pasal 4 ayat 1. 1 Korintus pasal 4 kita lihat ayat 1. 1 Korintus pasal 4 ayat 1. Baik. Saya bacakan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Nah, kita lihat. Dia kata hamba-hamba Kristus. Hamba-hamba Kristus ini adalah orang yang bagaimana? Ialah orang yang dipercayakan rahasia Allah. Jadi kalau dipercayakan rahasia Allah pada mereka, maka ini bermakna mereka tahu rahasia itu. Nah, mereka tahu rahasia itu. Dan mereka ini juga adalah disebut sebagai orang-orang yang mengasihi dia. Karena orang yang dikasihi oleh Allah, maka pasti Tuhan akan menyingkapkan rahasia. Sama juga seperti kita. Kita ambil contoh, suami istri. Bukankah seharusnya suami istri itu tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan? Kalau suami dan istri ada rahasia yang disembunyikan, maka ini rumah tangga itu ada masalahnya. Nah, jadi Kristus dan jemaat, Kristus dan kita, banyak adalah merupakan satu tubuh. Kristus adalah kepala, adalah tubuh. Jadi tidak ada lagi rahasia. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini, kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Sebab kita telah dipercayakan rahasia Allah. Kita, dengan arti kata yang lain, dapat memahami, mengenali anugerah penebusan kayu salib itu. Dekat-dekat ini saya ada melihat di YouTube, mana sekarang ini sangat populer. Banyak denominasi pun membuat program-program lah di YouTube, dan diantaranya yang saya lihat ialah mana ada yang membuat satu penerangan, penjelasan, bahkan pengkajian dan bagaimana untuk memahami Alkitab. Saya melihat, wah, begitu hebat sekali, ya, dapat mentafsirkan ataupun menjelaskan Alkitab, begitu hebat sekali. Namun terdetik di dalam hati saya, dia kata, sayang sekali, walaupun fasih di dalam menerangkan Alkitab, tetapi tidak dapat mengenal kebenaran. Nah, inilah merupakan suatu perkara yang sangat sayang sekali. Jadi hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah di antara orang-orang yang telah dipercayakan rahasia Allah. Yaitu kita dapat memahami anugerah penebusan kayu salib itu. Nah, saudara sekalian, kita dapat membuat rumusan. Di mana Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya adalah merupakan sumber pengharapan yang tidak kelihatan dan abadi. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, banyak sekali rekod-rekod berkaitan dengannya. Tapi saya ingin kita lihat dan kita sama-sama baca satu ayat. Kita lihat di dalam kitab 1 Timotius pasal 1, 1 Timotius pasal 1, kita lihat di dalam ayat 1. 1 Timotius pasal 1, kita lihat ayat 1. Oke.
1 Timotius pasal 1 ayat 1, kita sama-sama membaca. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Amin. Sesungguhnya. Amin. Karena sesungguhnya Yesus Kristus adalah merupakan Juru Selamat kita. Dia adalah merupakan dasar pengharapan kita. Nah, disebabkan Yesus Kristus adalah merupakan sumber pengharapan kita. Janganlah kita pernah terpikir untuk apa? Untuk meninggalkan Yesus, walau apa keadaan dan cara sekalipun. Karena saat kita berbuat demikian, kita sudah tentu akan kehilangan pengharapan yang sebenar. Tanpa Kristus, tidak mungkin ada pengharapan. Karena pengharapan itu sendiri sebenarnya adalah Kristus. Jangan karena jodoh, jangan karena kemewahan, jangan karena kedudukan, atau apa juga unsur yang terdapat di dalam dunia ini, kita sanggup menjual Yesus. Bahkan mungkin kita boleh katakan, karena hal-hal itu, kalau kita tidak berjaga-jaga, kemungkinan kita akan menggadaikan Yesus. Atau menjadikan Yesus itu sebagai pertaruhan di dalam kehidupan kita. Kalau begitu, kita akan hancur. Kenapa? Karena bukan saja kita tidak akan mempunyai pengharapan dalam hidup ini, tetapi lebih lagi kita tidak akan mempunyai pengharapan dalam hidup kita pada masa akan datang. Jadi janganlah kita mengulangi kesilapan yang pernah dilakukan oleh Yudas Iskariot. Jadi Yesus kata, satu dunia ini menjadi milik kita, menjadi kepunyaan kita. Apalah artinya, apalah gunanya kalau kita kehilangan nyawa kita. Jadi inilah menjadi suatu peringatan untuk kita semua. Memandangkan Yesus adalah merupakan sumber atau dasar pengharapan kita. Baik, selanjutnya kita membincangkan yang ketiga, yaitu apakah pengharapan dalam kepercayaan orang Kristen terhadap Tuhan Yesus yang kita percaya. Jadi kita sudah mengerti pengharapan itu adalah hal-hal yang kita tidak lihat, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, dan yang tidak terfikir dalam hati kita. Artinya itu adalah sesuatu yang segar dan juga yang abadi. Jadi kita mau belajar apakah pengharapan dalam kepercayaan kita. Memandangkan Yesus adalah dasar kepercayaan kita, dasar pengharapan kita. Maka sebenarnya apa yang kita harapkan dari Yesus? Baik, kita lihat di dalam Roma, ya, masih kita fokus pada kitab Roma pasal 8. Kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Sekarang kita lihat di dalam ayat 34. Roma pasal 8, kita lihat ayat 34. Roma pasal 8 ayat 34. Dalam kitab Roma pasal 8, terlihat di dalam ayat 34. Kita sama-sama baca. Roma pasal 8 ayat 34. 34. Karena Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Baik. Di dalam ayat ini menyentuh tentang apa? Yaitu Kristus Yesus telah mati. Dan dikata lebih lagi. Nah, ini yang tambah. Lebih lagi. Yaitu yang telah bangkit. Jadi, apa yang kita harapkan dari Yesus itu ialah kita memperoleh kebangkitan dalam Yesus. Ya, kita mau memperoleh kebangkitan dalam Yesus. Nah, Kristus Yesus yang telah bangkit, di sini dikatakan dia
duduk di sebelah kanan Allah. Mengapa dikatakan Kristus Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah? Ini bukan menyatakan tentang adanya Allah Anak, adanya Allah Bapa. Ya, ayat ini tidak bermaksud begitu. Kalau kita perhatikan, di sini dia menyatakan duduk di sebelah kanan Allah itu ialah sebenarnya dia sedang memainkan peranan. Satu peranan. Apa peranan dia? Yaitu ayat seterusnya mengatakan yaitu menjadi pembela bagi kita. Menjadi pembela bagi kita. Apa itu menjadi pembela bagi kita? Maka kita lihat ayat 26, itu jawaban. Yaitu mendoakan kita. Ya, mendoakan kita. Jadi sama dengan kebangkitan adalah sesuatu yang bermakna dan yang kita harapkan. Kenapa? Sebab bila Yesus dia telah mati dan kemudian dia telah bangkit, terangkat ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan dengan demikian, maka dia menjadi pembela bagi kita. Maka artinya, dia mendoakan kita. Jadi bukankah itu merupakan suatu pengharapan bagi kita? Nah, namun bagi segelintir atau sebahagian daripada orang-orang Yahudi, kita mendapati mereka itu terbagi kepada dua kumpulan, terbagi kepada dua kumpulan. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 8, Kisah Para Rasul pasal 23 ayat yang ke-8. Saya tidak baca. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di mana ada dua kumpulan orang Yahudi ini, satu dipanggil sebagai mazhab Saduki. Jadi mereka ini adalah kumpulan yang tidak percaya ada kebangkitan. Tidak percaya malaikat, tidak percaya roh. Dan satu lagi adalah kumpulan juga ialah orang Yahudi, tapi dari mazhab Farisi. Mana mereka ini adalah yang percaya tentang kebangkitan itu. Yaitu kehidupan di dalam alam roh. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat, di mana ketika Paulus dia berada di Athena, waktu Paulus berada di Athena, dia pernah memberitakan tentang Yesus adalah kebangkitan. Nah, waktu itu dia telah diejek. Kita boleh lihat di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 32. Kisah Rasul pasal 17 ayat 32. Ini adalah Paulus ketika dia berada di Athena. Maka dia memberitakan tentang Yesus, dalam Yesus itu ada kebangkitan. Jadi mereka ini diejek. Jadi sudah tentu yang mengejek itu adalah dari golongan golongan Saduki. Tapi pada masa yang sama kita juga dapat lihat walaupun Farisi ini percaya tentang kebangkitan, maka nampaknya kalau kita lihat bermula dari zaman Yesus, maka mereka juga asli bertentangan dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengkaji Kisah Para Rasul ini, nampaknya kebangkitan adalah merupakan salah satu perkara utama yang mereka beritakan. Dan inilah juga yang mereka harapkan. Sebenarnya bukan saja mereka, tetapi juga kita pada hari ini. Di mana kita mengharapkan bahwa di dalam Yesus maka adanya kebangkitan. Baik, sekarang kita lihat bagaimana kita membuktikan dalam Yesus itu ada kebangkitan. Nah, bagaimana kita membuktikan dalam Yesus ini ada kebangkitan. Nah, karena masa secara ringkas saya akan bagi poin saja ya. Yaitu yang pertama, di mana Yesus sendiri memberikan kesaksian. Misalnya di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes pasal 11 ayat 25. Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan." Nah, yang kedua, Yesus telah membangkitkan 3 orang muda. Seperti mana yang kita tahu, salah satunya itu ialah anak kepala rumah ibadat, kemudian Lazarus, saudara Maria dan Marta, dan kemudian anak seorang janda di Nain. Jadi, kita lihat ada 3 orang yang dibangkitkan oleh Yesus, orang muda yang dibangkitkan oleh Yesus.
Nah, kalau kita lihat dalam tradisi Yahudi, yaitu saya sebutkan sebagai tradisi 2, tradisi 3. Apa itu tradisi 2, tradisi 3? Maksudnya, hal yang telah disaksikan 2 atau 3 orang, maka hal itu tidak perlu diragukan. Jadi Yesus membangkitkan 3 orang. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa dalam dia ada kebangkitan. Hal itu tidak perlu diragukan. Baik, yang ketiga, ini adalah yang terbesar, di mana Yesus sendiri telah pun bangkit sebagai kebangkitan sulung. Nah, kita boleh lihat di dalam di dalam kitab Kolose pasal 1 Kolose pasal 1 ayat yang ke-18. Kolose pasal 1 ayat yang ke-18. Di sini ada memberitahu kita bahwa dia adalah merupakan kepala tubuh, yaitu jemaat. Dan dialah yang sulung yang pertama bangkit di antara orang mati. Dan memberitahukan kepada kita sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi maksud kebangkitan yang sulung ya di dalam Kolose pasal 1 ayat 18 itu, yaitu pertama-tama memberitahu ialah dia tidak mati lagi. Ya, dia tidak mati lagi. Artinya maut tidak berkuasa lagi atas dia. Misalnya kita boleh buat catatan dalam Roma pasal 6 ayat 9. Roma pasal 6 ayat 9. Nah, di sini mengatakan setelah dia bangkit, dia tidak mati lagi dan maut tidak berkuasa atas dia. Sebab itu disebut sebagai dia adalah yang kebangkitan sulung. Nah, karena kalau dikira sebelum dia memang ada 3 orang dibangkitkan, tapi akhirnya mereka mati. Tapi Yesus setelah bangkit tidak mati lagi. Ya, itulah kebangkitan sulung. Yang kedua ialah di mana Yesus mendahului atau yang pertama sebagai orang yang bangkit dan terangkat ke syurga. Ya. Nah, ini adalah merupakan satu fakta yang boleh kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat, yang menjadi suatu sumber pengharapan bagi kita. Dia mengatakan apa? Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemurahan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, kalau kita lihat di sini, maka Yesus adalah yang mendahului kita. Dia mati dan terangkat ke syurga. Nah, bangkit dan terangkat ke syurga. Menjadi suatu pengharapan bagi kita. Jadi secara ringkas, maka kita dapat lihat bagaimana Yesus telah membuktikan bahwa dalam dia ada kebangkitan melalui beberapa hal tadi. Jadi sudah tentu ini menjadi suatu pengharapan bagi kita. Baik, kita ambil sedikit masa tentang kita melihat apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan dalam Kristus. Jadi juga saya sampaikan secara ringkas apakah maksud kebangkitan dalam Yesus. Jadi kebangkitan dalam Yesus ini kita boleh bahagilah kepada 2. Yang pertama, yaitu bangkit dari kematian karena dosa. Nah, bangkit dari kematian karena dosa. 2 Korintus pasal 1 ayat 10. 2 Korintus pasal 1 ayat 10. Nah, di sini mengatakan dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi kalau kita lihat dari segi ini, di mana Yesus mati adalah karena dosa-dosa kita. Maka kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui sakramen pembaptisan yang diajarkan oleh Yesus yang bertepatan, yang bersesuaian dengan ajaran Alkitab, maka waktu kita dibaptiskan, waktu itu sebenarnya kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus. Untuk rujukan kita boleh baca sendiri dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan juga Roma pasal 6 ayat 4. Jadi ada masa kita boleh baca sendiri ya, karena kita masa tidak begitu panjang. Baik, inilah arti kebangkitan dalam Yesus yang pertama, yaitu bangkit dari kematian karena dosa. Yang kedua, bangkit dari kematian tubuh jasmani. Nah, secara ringkas, bangkit dari kematian tubuh jasmani ini ialah apa?
di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 15. Kisah Rasul pasal 24 ayat 15. Di sini berkata, aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Jadi semua orang bangkit. Nah, semua orang bangkit. Tidak kira dia orang benar, kalau orang tidak benar, semua bangkit. Ya. Jadi ini adalah kebangkitan tubuh, kebangkitan tubuh. Nah, kebangkitan tubuh ini kalau menurut penjelasan Paulus ialah apa? Saya bagi ayat, nanti kamu baca saja. 1 Korintus pasal 15 ayat 51. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai ayat 52. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 hingga ayat 52. Ini ialah dia kata, sungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Apa rahasia itu? Dia kata, tetapi kita semuanya akan diubah. Oke, semuanya diubah. Kita perhatikan kata kunci ini. Kita semuanya akan diubah. Kita lihat lagi ayat 52. Bahagian akhir juga mengatakan, dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Jadi sekali lagi dikata diubah. Nah, kalau kita buat rumusan, perbezaannya ialah sewaktu Yesus datang, ada orang yang mati dan ada orang yang masih hidup. Tetapi persamaannya ialah apa? Yaitu keduanya ini tidak kira orang yang masih hidup atau yang sudah mati, maka diubah dari tubuh yang dapat binasa kepada tubuh yang tidak dapat binasa. Inilah kebangkitan yang kedua. Ya, selalu kita dengar, kita kata tubuh jasmani, tubuh rohani. Inilah ini. Ya, daripada tubuh jasmani, maka bila kata dibangkit dalam Kristus, pada akhir zaman waktu Tuhan Yesus datang, maka kebangkitan itu punya arti adalah diubah dari tubuh yang dapat binasa kepada tubuh yang tidak dapat binasa. Nah, waktu itu macam mana kita ini menjalani kehidupan kita? Maka Yesus ada membuat penjelasan di dalam Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 25. Markus pasal 12 ayat 25. Waktu itu dia kata hidup kita itu seperti malaikat. Jadi kalau begitu kita tidak kawin dan mengawinkan. Kalau begitu hidup melayani memuji Tuhan selama-lama. Kita akan menyanyikan nyanyian baru, haleluya, haleluya di surga. Nah, dan yang terpenting adalah hidup yang tidak binasa. Tapi ini menjadi satu peringatan bagi kita. Kalau kata hidup yang tidak binasa, artinya itu tidak pandai mati. Maka masalahnya ialah apa? Bukan karena kita tidak dibangkitkan pada akhir zaman. Semua orang akan dibangkitkan. Tapi masalahnya ialah apa? Adakah selepas kita dibangkit, kita akan hidup bahagia selama-lama di syurga? Atau selepas kita dibangkit, kita akan tersiksa selama-lama di syurga? Ini menjadi satu renungan kita bersama. Baik, saya simpulkan dengan satu ayat. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 Korintus pasal 15 ayat 19. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Mari kita baca sama-sama untuk mengakhiri sesi pertama. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bolehkah kita menaruh pengharapan pada Yesus dalam hidup ini? Sudah tentu. Orang yang kehilangan pengharapan, pasti dia akan ingin membunuh diri. Dia tidak tahu arah mana dia mau tuju. Dia akan berputus asa. Jadi justru selagi hidup dalam dunia, sememangnya kita harus ada pengharapan. Tetapi tentunya kita tidak boleh menaruh pengharapan pada Yesus hanya karena hal-hal di dalam dunia. Ya, tetapi kita harus menaruh pengharapan pada Kristus adalah kepada hal-hal yang belum kita dapat, yang belum kita lihat. Nah, itulah merupakan satu berkat yang disediakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi semoga melalui perkongsian ini, maka kita dapat menjalani kehidupan yang lebih
berpengharapan. Agar kita juga tidak akan pernah rasa kecewa di dalam kepercayaan kita, keimanan kita kepada Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita dan Roh Kudus Tuhan bekerja di antara kita. Baik, kita sama-sama doa di dalam hati.